Shalom semuanya. Shalom. Mari kita naikkan pujian ini. Kita sama-sama tepuk tangan kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Oh, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Kita sama-sama nyanyikan. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Tuhan kami, Dia mati untuk kami, percaya Tuhan bangkit bagi kami semua. Kelahiran-Mu menyelamatkan kami. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sama katakan, Sang penebus juru selamat dunia. Kebikungan bagi Tuhan kita, haleluya. Kesukaan bagi dunia, so Dia lahir untuk menebus dan menyelamatkan kita. Joy to the world. Kita sama-sama tepuk tangan kita. Haleluya. Sama-sama nyanyikan joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room.
kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia lebih lagi. Ya Allah, Basyara, Ya Allah, Basyara. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih buat hadiah yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan telah lahir untuk menyelamatkan kami, menebus kami. Ya Allah, Basyara. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kita sembah Dia. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita sama-sama nyanyikan dari awal dengan sungguh-sungguh. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Sama-sama nyanyikan. Oh Yesusku,
sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Mari kita angkat tangan kita, sembah Dia dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji. Mari kita tinggikan Dia. Ya Allah, dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Kau ditinggikan Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Lebih lagi mari kita tinggikan Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Sembah dan puji. Sembah dan puji. Kau yang diagungkan Tuhan. Ya Allah, masyarakat Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Mari kita agungkan Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, come let us adore Him. 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 The Lord, oh, come let us adore Him. Oh, come let us. Kau yang ditinggikan Tuhan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. The Lord, oh, come let us. Oh, come let us adore Him. The Lord, sama-sama nyanyikan. Oh, come let us adore Him. Tapi kembali lagi Tuhan kita. Kau yang terima Tuhan semua pujian, hormat, kemuliaan, semua penyembahan kami yang bagi Engkau Tuhan. Kau yang telah lahir ke dunia ini yang menyelamatkan dan menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau senantiasa memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Dan segala kemuliaan firman hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung.
Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat,
biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Bersama Yesus kita bisa menerima dan jadi alat miracle-nya. Yesus dikandung, dilahirkan, penuh dengan miracle, mujizat. Seluruh pelayanan Yesus selalu membuat mujizat. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bahkan mati dibangkitkan. Dan dirinya sendiri akhirnya menjadi alat mujizat dengan mati di kayu salib. Dikuburkan dan dia bangkit. Dari kubur naik ke surga. Dan puncak nanti akan datang kembali menjemput kita. Dan biarlah pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Topik kita adalah memenuhi syarat ikut dalam pengangkatan. Memenuhi syarat ikut dalam pengangkatan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Sebelum Yesus naik ke surga, kita baca natnya pada saat ini, di Yohanes 14, dia memberi pesan tentang rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dikatakan bukan house, bukan home, tetapi rumah besar, rumah mewah. Nah, waktu Anda mengerti bahwa di surga ada banyak tempat, Yesus berkata, aku akan naik ke surga, menyediakan tempat buat kamu. Dan aku akan turun kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Inilah tujuan utama penebusan Kristus kepada kita umatnya. Supaya di mana Kristus ada, kita berada lagi. Kita bersama.
Yesus mati di kayu salib bukan untuk religion, agama, bukan. Yesus mati di kayu salib untuk relasi, relation. Supaya di mana aku berada. Bahkan kita mengenal Allah yang disebut melalui Yesus adalah Bapa, Allah Bapa. Hubungan lagi, relasi. Kita anak Allah Bapa. Bapa surgawi, ajarku mengenal. Aba Bapa. Semuanya sebuah relasi, hubungan. Dan yang menarik, Yesus berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat, rumah bagi kamu. Supaya di mana aku berada, kamu berada bersama-sama. Dikatakan di Wahyu pasal 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar, membuka, aku masuk mendapatkan dia bersama aku bersama dia. Relasi lagi. Dan kita akan belajar bagaimana kita mempersiapkan diri layak untuk rapture, mengalami pengangkatan, rapturo. Setuju atau tidak, ini adalah rahasia. Dan kalau rahasia, tidak semua orang tahu. Waktu Anda dan saya menerima rahasia dari bank kita tentang PIN kita, nggak boleh orang lain tahu. Demikian juga rahasia di mana Kristus akan datang menjemput kita di awan-awan di angkasa. Saya bacakan di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kamu sebuah rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi semuanya kita akan diubah sekejap. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Dan kita yang dalam Kristus yang masih hidup akan diubahkan, rapture. Suatu rahasia. Jadi orang dunia pasti berkata, apa-apaan itu? Tentu anak dengan bapak dengan anak ada rahasia-rahasia tersendiri yang hanya diboleh tahu antara bapak dan anak. Dan Kristus berikan rahasianya untuk kita nanti diangkat. Kalau mungkin di era pandemi ini kehilangan orang yang kau kasih, jangan kecil hati. Tetap berjiwa besar. Karena orang yang kita kasih juga waktu rapture, sangkakala berbunyi, dia akan dibangkitkan lebih dahulu daripada kita. Yang jadi persoalan adalah bagaimana kita boleh memenuhi syarat untuk mengalami pengangkatan, rapture, rapturo. Apa yang menarik di sini? Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 16, 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Relasi lagi, hubungan. Jangan bertanya begini, kapan rapture-nya?
Tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau ada seseorang mengaku-ngaku pendeta lalu tahu tanggal dan kapannya, tinggalkan, itu pendeta sesat. Yesus berkata, anak manusia aku pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tapi Yesus memberikan tanda-tandanya. Dan kita mengerti. Di Matius 24 ada 10 tanda, 9 tanda udah terjadi. Banyak penyesatan, banyak nabi palsu, Mesias palsu. Kelaparan, gempa bumi, bencana alam, pandemi, sampar, tsunami, gerhana bulan, kasih orang menjadi dingin. Banyak orang murtad. Dan tanda yang ke-10 adalah ayat 14. Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah hari kesudahannya. Sobat Miracle, kekasih-kekasih Tuhan, saya akan berbagi sehingga kita sedang on the track menjadi murid-murid yang siap menyongsong Yesus datang. Di Kisah Rasul pasal yang ke-1, saat Yesus naik ke surga, yang menyaksikan kenaikan itu hanya murid-muridnya, kurang lebih 500 murid. Yesus berkata, tunggu di Yerusalem, di loteng Yerusalem berdoa. Namun yang bergabung di loteng Yerusalem hanya 120 murid. Dan mereka lah yang menerima karunia Roh Kudus. Dan mereka memberitakan Injil ke seluruh muka bumi. Sampai di ujung-ujung bumi. Waktu Yesus naik ke surga, muridnya yang menjadi saksi. Muridnya yang mengantar. Dan waktu Yesus naik ke surga tertutup awan, malaikat muncul dan berkata, Yesus akan datang dengan cara yang sama. Yang menyongsong Yesus datang di awan-awan hanyalah murid-muridnya. Kalau ada seseorang hanya menjadi murid-muridan, anggota-anggota gereja-gerejaan, lalu mungkin pendeta-pendetaan, maka tidak akan rapture, tidak akan mengalami pengangkatan. Kalau mungkin naik ke surga, namanya surga-surgaan, surga impian, impian di siang bolong, omong kosong. Lalu apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini? Beberapa waktu lalu saya mengurus visa ke Amerika karena visa saya yang sudah 2 kali, 5 tahun kali 2, telah berakhir masa berlakunya untuk memasuki yang ketiga. Pas online ini mengurusnya online. Tidak perlu datang, tidak perlu wawancara, hanya online. Tapi syaratnya harus rapi. Pas foto tidak tepat ukurannya dikembalikan. Warna background tidak benar dikembalikan. Untuk masuk ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ada syaratnya. Apalagi naik ke surga, rapture. Nggak berkata begini, ya karena surga sepi, yang mau masuk. Nggak begitu, saudara. Itu ada ilustrasi Pak Pendeta. Seorang raja memanggil teman-temannya untuk datang di pesta pernikahan, nggak datang. Alasannya banyak dan akhirnya raja itu menyuruh siapa saja, bahkan di perempatan jalan. Itu perumpamaan. Tapi tetap harus pakai pakaian pesta yang disediakan raja itu. Ada yang ngotot nggak pakai dan dilempar ke tempat yang penuh dengan ratap dan gertak gigi. Jadi tetap ada bagian kita. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama. Apa yang firman Allah nyatakan? Waktu sangkakala berbunyi, ini rahasia. Seperti gelombang radio diterima oleh pesawat radio yang gelombangnya sama. Waktu kita rapture juga gelombangnya sama. Dan apa yang menarik? Kita harus on the track dalam jalurnya. Jangan menyimpang sedikit ke kiri atau ke kanan. Mari kita baca.
1 Korintus pasal yang ke-15. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi waktu kita rapture itu merupakan momen kemenangan. Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus bukan memberikan kita hadiah. Hadiah itu bisa bangun tidur karena ulang tahun dikasih hadiah. Karena kita anak, Bapa mengasih hadiah kepada anak dan seterusnya. Tapi kalau kemenangan harus bertanding. Menang dari bulu tangkis, menang dari catur, menang dari sepak bola, harus berjuang. Dan Tuhan berikan kita kemenangan. Berarti kita harus berperang, berjuang. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan. Pandemi ini seperti daya kejut, shock terapi. Untuk kita disadarkan dunia bisa berubah. Sampar pandemi ini bukan hanya di Indonesia, di semua negara. Mengaku negara modern, negara bersih, negara hebat, tidak luput dari serangan virus. Memang virus ini bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan tidak ada yang terjadi di muka bumi tanpa kendali Tuhan Allah kita, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Marilah kita sadar untuk kita di jalur berjuang dan mendapatkan kemenangan. Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ingat kalau bertanding ada start, ada finish. Fokus kepada Yesus yang lebih dahulu menang. Dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Mungkin Anda berkata, Pak, saya kemarin gagal. Nggak apa-apa, masih ada waktu. Itu bukan gagal total. Itu kemenangan yang masih tertunda. Bangkit lagi, maju lagi, berjuang lagi. Saya akan berikan 4 langkah. Menurut 1 Korintus 15 ini, bagaimana kita dalam jalur memenuhi syarat-syarat pengangkatan. Pujian berkata, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala bergema, kalau orang pilihannya berkeliling taktanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selama-lamanya. Waktu kita mengerti ini, maka kita akan melihat sisi positif pandemi ini, bukan negatif. Positifnya ini alarm. Puji Tuhan, setiap pagi saya melayani penyembahan fajar, jam 4 pagi sampai jam 6, setiap hari oleh anugerah Tuhan. Dan saya pasang alarm jam 3.30. Biasanya kalau saya tidur lebih awal, jam 10 malam tidur, lumayan. 11, 12, 1, 2, 3. 5 jam setengah cukup puas tidurnya. Jadi waktu alarm berbunyi, bangunnya juga enak, lega gitu. Apalagi kalau tidur lebih cepat, jam 9 malam, alarm belum bunyi, saya bangun duluan. Jam 3 udah bangun, kadang jam 2. Namun kalau saya terpaksa ada acara sangat-sangat penting, tidurnya jam 12. Tidur jam 12, pas anak ulang tahun misalnya,
Kan menanti detik-detik itu jam 12. Lalu tidur setengah 1 dan bangun jam 3.30. Alarm bunyi, itu masih goyang-goyang dikit. Tapi saya nggak marah. Saya sadar alarm itu menyadarkan saya harus bangun. Jadi pandemi ini alarm untuk kita disadarkan bahwa dunia bukan tempat kita selamanya. Ada 4 bagian kita yang nggak bisa dikerjakan oleh Allah Bapa, tapi kita. Karena Allah selalu melibatkan umatnya. Contoh Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa, whoever, yang percaya, believe. Bukan siapa saja, bukan. Yang respon. Apa respon untuk kita belum menjadi memenuhi syarat, rapture, pengangkatan. 1 Korintus 15 ayat 58. Setelah syukur kepada Allah ayat 57 yang berikan kita kepada kemenangan, kata Paulus, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Respon kita menyongsong memenuhi syarat untuk rapture, berdiri teguh. Banyak orang Indonesia namanya Teguh. Teguh Santoso, Teguh Raharjo, Teguh Setiawan, udah Teguh setia lagi. Tapi namanya Teguh, hidupnya belum tentu teguh. Teguh Wan, Teguh Wati. Tapi waktu mendapat tantangan, kesulitan, tidak lagi teguh. Ada yang akhirnya kepercayaannya pindah, imannya pindah, agama di KTP-nya pindah, hanya karena jabatan, hanya karena harta benda, hanya karena pernikahan. Karena itu berdirilah teguh, dasar kita untuk kita boleh bertumbuh ke atas, untuk kita jadi mempelai Kristus adalah Kristus. Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Dialah juru selamat, jalan kebenaran dan kehidupan. Berdirilah teguh ke jalan, kepada kebenaran, kehidupan dalam Yesus. Anda sedang di mana sekarang? Di luar atau dalam? Yang kedua, jangan goyah. Intimidasi, olokan-olokan, tantangan, kesulitan. Tadi memulai dengan berdiri teguh, tapi yang kedua mulai goyah. Biasanya nggak langsung goyah, agak goyah. Setengah goyah, 3/4 goyah, benar-benar goyah. Perkataannya nggak lagi menunjukkan imannya teguh. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan penyembuhku, Dia juru selamatku, penyembuhku. Yesus Immanuel yang menyertai kita, jangan goyah. Saya ajak Anda pada saat ini, introspeksi diri. Jangan menilai pendetamu, temanmu, tetanggamu, sahabatmu. Tapi periksa dirimu, kau berdiri teguh, dan jangan goyah. Goyah oleh ajaran palsu manusia. Goyah oleh ajaran sesat, hypergrace lah, Mormon lah, Saksi Yehova lah, Children of God lah, hati-hati, Christian Science lah. Mari tidak goyah. Firman Tuhan kepada Yosua berkata,
Perkatakanlah firman itu, renungkan siang dan malam. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat berbicara, bukan statis. Aktif. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang kerja buat Tuhan. Selalu manis. Anda dan saya ayo giat, aktif. Kalau Anda jadi striker, pemain bola di ujung depan, lalu Anda berkata gini, saya nggak dapat bola. Nggak ada yang oper bola kepada saya. Kalau musuh jangan tanya mau oper Anda mana. Anda harus rebut bola, kejar bola. Oke, mungkin support dari teman-teman, tapi itu yang kedua. Tapi Anda tunjukkan, Anda harus berjuang, giat. Ada banyak pahlawan-pahlawan iman. Namanya dicatat dalam kitab Ibrani pasal 11 sebagai pahlawan iman. Karena mereka berjuang. Paulus berjuang. Paulus sedang ada di penjara, dia menulis surat. Bersukacitalah, Filipi 4 ayat 4. Sekali lagi katakan padamu, bersukacitalah. Musa berjuang, Yosua berjuang. 12 murid Yesus berjuang. 11-11-nya mati syahid. Mari Anda giat. Yang terakhir keempat. Sebab kamu tahu persekutuanmu dengan Tuhan. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu gak pernah sia-sia. Yang keempat disempurnakan dengan persekutuan dengan Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan menjaga persekutuan dengan Tuhan. Kau bisa manggil dia Bapa. Sampai akhir diangkat ke surga, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, setia melayani. Setia giat dalam pekerjaan Tuhan. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa, hambamu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus kau tidak berhenti berbicara. Kepada setiap kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti program ini, dimanapun mereka mengikuti, di rumah, di hotel, di perjalanan, terima lawatan Tuhan. Bahwa Yesus sudah mati buat engkau. Yesus menebus dosamu. Mengangkat hidupmu menjadi murid yang bertumbuh jadi mempelai Kristus. Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat kita, dia akan menjemput kembali. Song-song dia dengan respon yang benar. Berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bangun terus persekutuan dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang berdosa diampuni, jadikan dia Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Berkat dari Allah Bapa, berkat dari Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati engkau dan seisi rumahmu mulai hari ini. Sampai Maranatha Rapture, Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Maranatha dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk
di waktu petang. Walau sedihku, orang berbagi sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepada